Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Redinan Maulana dengan NPM 234111144 dari Prodi Manajemen 23B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan struktur vertikal dan departementalisasi. Pendahuluan. Dalam menjalankan suatu organisasi, pemilihan struktur manajemen yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bisnis. Dua konsep utama yang sering diterapkan dalam struktur organisasi adalah struktur vertikal dan departementalisasi. Struktur vertikal menciptakan tatanan hierarki yang jelas dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, setiap individu atau unit memiliki tingkatan yang ditentukan dalam piramida organisasi. Struktur ini memfasilitasi aliran komunikasi dan pengambilan keputusan yang terarah dari level puncak hingga tingkatan terendah. Sementara itu, departementalisasi mengacu pada cara organisasi mengelompokkan dan mengorganisir fungsi atau tugas tertentu. Ini memungkinkan perusahaan untuk membagi pekerjaan ke dalam unit atau departemen yang khusus sesuai dengan karakteristik tertentu, seperti fungsi pekerjaan, produk atau layanan yang dihasilkan, lokasi geografis, atau kelompok pelanggan. Struktur vertikal. Struktur vertikal adalah suatu tatanan organisasi di mana tanggung jawab, kewenangan, dan keputusan tersebar secara hierarkis dari level puncak hingga tingkat terendah. Dalam struktur ini, setiap anggota organisasi memiliki tempatnya yang terdefinisi dalam tingkatan, dan komunikasi serta arus keputusan mengikuti jalur hierarkis yang telah ditentukan. Struktur ini seringkali disebut juga sebagai struktur hierarkis. Hubungan dengan hierarki. A. Tingkat puncak atau atas. Tingkat puncak atau level atas struktur terdapat pemimpin tertinggi atau eksekutif utama yang mengambil keputusan strategis untuk organisasi. Mereka bertanggung jawab atas visi misi dan arah keseluruhan perusahaan. B. Tingkatan menengah. Di tengah struktur terdapat tingkatan manajemen menengah yang bertanggung jawab atas unit atau departemen tertentu. Manajer pada tingkat ini bertugas menghubungkan kebijakan dari tingkatan atas ke pelaksanaan operasional sehari-hari. Tingkatan rendah atau bawah. Pada tingkatan terendah terdapat pekerja dan staf yang melaksanakan tugas operasional. Mereka menerima arahan dari tingkatan di atasnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harian. Departementalisasi. Departementalisasi adalah suatu pendekatan dalam struktur organisasi di mana tugas dan tanggung jawab dikelompokkan ke dalam unit atau departemen berdasarkan karakteristik tertentu. Pendekatan ini membantu organisasi untuk mengorganisir pekerjaan mereka agar lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis departementalisasi. A. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional melibatkan pengelompokan tugas berdasarkan fungsi atau keahlian spesifik. Ini berarti bahwa aktivitas yang serupa atau memiliki tujuan umum dikelompokkan bersama-sama. Contoh, Departemen Keuangan. Departementalisasi produk. Departementalisasi produk melibatkan pengelompokan tugas berdasarkan produk atau layanan tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan pakaian mungkin memiliki departemen berdasarkan jenis produk, seperti pakaian pria, pakaian wanita, dan aksesoris. Yang C. Departementalisasi pelanggan. Departementalisasi pelanggan melibatkan pengelompokan tugas berdasarkan jenis pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu yang dilayani oleh perusahaan. Contoh, sebuah bank mungkin memiliki departemen untuk pengelolaan rekening pribadi, departemen untuk bisnis korporat, dan departemen untuk layanan perbankan investasi. Integrasi struktur vertikal dan departementalisasi. Perusahaan seringkali mengintegrasikan struktur vertikal dan departementalisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasinya. Integrasi ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efisien, pengambilan keputusan yang cepat, spesialisasi, fokus, koordinasi antar departemen, dan fleksibilitas terhadap perubahan. Dengan cara ini, organisasi menciptakan lingkungan kerja yang terkoordinasi dan adaptif, meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan bisnis.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, integrasi antara struktur vertikal dan departementalisasi menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasinya. Kombinasi dari struktur vertikal yang membentuk hierarki dan menentukan tanggung jawab umum di seluruh organisasi dan departementalisasi yang memecah tugas menjadi unit-unit fokus sesuai dengan fungsi, produk, geografi, atau pelanggan memberikan manfaat besar bagi organisasi. Integrasi ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efisien, pengambilan keputusan yang cepat, spesialisasi fokus, koordinasi antar departemen, dan fleksibilitas terhadap perubahan. Dengan cara ini, perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang terkoordinasi, adaptif, dan optimal. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan lebih efektif di dalam lingkungan bisnis yang terus berubah sebagai hasilnya. Integrasi antara struktur vertikal dan departementalisasi menjadi landasan yang kuat untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.